Selamat siang pemirsa dan apa kabar? Kita berjumpa kembali dengan rangkaian laporan khas Buletin Siang edisi akhir pekan ini bersama saya Dana Iswara. Pemirsa, Uskup Muninghof menilai kasus penyanderaan warga sipil di Irian Jaya bukan direkayasa untuk kepentingan pihak tertentu. Dari musibah kecelakaan pesawat latih milik PLP Curug, tim forensik berhasil mengidentifikasi 10 dari 14 mayat korban yang tewas. Itulah beberapa laporan aktual yang akan kami sajikan dalam Buletin Siang hari ini. Pemirsa, segera kami antarkan laporan pertama. Uskup Jayapura HFM Muninghof menilai kasus penyanderaan warga sipil oleh GPK di Mapen Duma Irian Jaya merupakan penyanderaan murni dan bukan rekayasa untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Seperti yang diungkapkan kepada tim liputan RCTI SCTV Imam Wahyudi dan Tony Cahyono hari Kamis, kesan Uskup HFM Muninghof itu diperoleh saat ia bertemu dan berdialog langsung dengan pimpinan GPK dan 2 sandera hari Senin, yang berakhir dengan dibebaskannya peneliti dari WWF Frank Momberg. Ketika itu, Uskup Muninghof juga ditemani oleh Pendeta Adrianus van der Bilt dan Pendeta Johannes Gobay. Yang pertama waktu itu kami bicara sampai dari jam 8 sampai jam 12. Yang pertama itu pemimpin dia kasar betul dan itu dia kasih perintah ini dan dia berteriak karena emosional. Saya kira itu betul, itu penyanderaan benar itu. Bukan itu senario saja dari satu pihak atau begitu, saya kira tidak itu. Uskup Muninghof juga berpendapat bahwa GPK yang hingga kini masih menyekap 13 sandera bukan GPK pimpinan Klik Walik, seperti yang dilansir beberapa media. Pada umumnya ini orang OPM dari daerah sendiri, di daerah sendiri. Ini pemimpin juga dari suku Duga. Suku Duga dan justru itu daerah tersendiri. Jadi itu betul pemimpin setempat, bukan pemimpin umum. Dia bilang kali itu pemimpin umum tentang lain itu di daerah lain di Jayapura atau di bicara di dia. Pasti dia tahu bahwa dia sudah melalui radio atau saya tidak tahu. Tapi itu dia hanya pemimpin setempat. Muninghof menambahkan, jika dikehendaki pihak ABRI maupun GPK, pihaknya beserta tokoh-tokoh gereja lainnya bersedia bertindak sebagai mediator guna penyelesaian kasus penyanderaan ini. Demikian laporan Imam Wahyudi dan Tony Cahyono dari Jayapura. Pihak Departemen Perhubungan membentuk suatu tim khusus untuk meneliti sebab jatuhnya pesawat latih milik PLP Curug di kawasan perbelanjaan Jalan Jamika, Bandung, Kamis siang kemarin. Pesawat latih jenis Beechcraft Baron ini dalam perjalanan kembali dari Bandara Hussein Sastranegara menuju PLP Curug dengan rencana melalui Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Menteri Perhubungan Haryanto Danutirto hari Kamis kemarin langsung meninjau lokasi musibah dan menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada pihak keluarga korban. Haryanto menilai secara teknis pesawat dalam kondisi layak terbang. Dalam pemeriksaan akhir, pesawat dinyatakan ready for take-off. Namun, sekitar 2 menit terbang, petugas menara kontrol Bandara Hussein Sastranegara menerima laporan dari pilot Elvan Ardi bahwa mesin bagian kiri pesawat mati. Hingga pagi tadi, tim forensik Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung telah mengidentifikasi 14 dari 15 mayat korban kecelakaan pesawat latih PLP Curug. Seorang lagi masih belum diketahui identitasnya. Dari 14 jenazah yang telah dikenali, 6 diantaranya telah diambil keluarganya, termasuk jenazah instruktur sekaligus pilot Elvan Ardi yang menurut rencana hari ini Elvan akan dimakamkan di Bandung. Sedangkan jenazah 3 siswa PLP Curug, Emil Rahimil, Syamsu Rizal, dan Kasna Riansyah yang semuanya warga ibu kota juga telah diterbangkan ke Jakarta. Menurut laporan koresponden Dadan Hendana dari Bandung, hingga kini lokasi kejadian masih didatangi ribuan orang yang ingin melihat secara langsung. Sementara 3 toko yang terbakar kini dalam pengawasan pihak kepolisian.
Realisasi proyek lahan gambut seluas 1 juta hektar di Kalimantan Tengah, menurut Menteri Pekerjaan Umum Radinal Mochtar, kini tinggal menunggu tahap pelaksanaannya. Meski pemegang proyek utamanya sudah dipercayakan pada satu grup usaha, namun tidak menutup kemungkinan bagi badan usaha swasta lain yang berminat terhadap proyek ini. Proyek lahan gambut sebesar 1 juta hektar di Kalimantan Selatan yang menelan biaya sebesar 500 miliar rupiah, menurut Menteri Pekerjaan Umum Radinal Mochtar, realisasi pelaksanaan tidak lama lagi akan segera dimulai karena semuanya telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Saat ini pemerintah telah menetapkan grup usaha Sambu sebagai pelaksana proyek tersebut. Penunjukan ini sendiri menurut Radinal Mochtar karena grup Sambu telah berhasil mengembangkan lahan gambut di Provinsi Riau. Kita nggak boleh eksperimen lagi, ini sudah waktunya kan hanya 2 tahun. Sehingga dengan demikian, dengan pengalaman dia, dengan penyesuaian dengan daerah, masih ada disesuaikan dengan daerah di Kalimantan, akan baru bisa. Sementara itu, adanya keinginan kuat dari para pengusaha kontraktor daerah diikutsertakan dalam proyek lahan gambut ini, Menteri menyatakan pada dasarnya pemerintah ingin mengikutsertakan pengusaha daerah. Namun pengusaha diingatkan luasnya areal lahan yang dikerjakan dan biaya yang harus disediakan harus memadai. Meskipun demikian, Menteri menyatakan tidak tertutup kemungkinan kontraktor daerah akan diikutsertakan dalam proyek lahan gambut tersebut tidak di areal utama, melainkan pada areal tersier. Mengingat luas area lahan gambut di Indonesia mencapai 30 juta hektar. Demikian dilaporkan Taufik Hidayat dan Ibnu Batutah. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami di Buletin Siang untuk mengikuti berbagai laporan aktual dari mancanegara. Namun sebelum itu, kita ikuti dulu selingan berikut. Pemirsa, pemerintah Rusia menyatakan drama penyanderaan 9 hari di Dagestan telah berakhir. Namun kini muncul berbagai reaksi atas tindakan Presiden Boris Yeltsin dalam penyelesaian drama penyanderaan ini. Televisi pemerintah Rusia hari Kamis menayangkan gambar serangan pasukan Rusia di Dagestan dan mayat para milisi Chechnya di desa Pervomaskaya. Para milisi Chechnya sebelumnya telah bersumpah akan berjuang hingga titik darah penghabisan dalam penyanderaan yang mereka tujukan untuk mengusir Rusia dari Chechnya. Presiden Rusia Boris Yeltsin menyatakan drama penyanderaan ini telah berakhir. Yeltsin menyatakan 82 sandera dibebaskan, sementara 18 lainnya hilang. Yeltsin juga menyatakan seluruh milisi Chechnya yang terlibat dalam penyanderaan ini tewas. Pernyataan ini bertentangan dengan pernyataan Perdana Menteri Viktor Chernomyrdin yang menyatakan hanya 42 sandera yang dibebaskan, sementara sisanya tewas. Kubu Demokrat dalam Parlemen Rusia, Duma, telah menjatuhkan mosi tidak percaya terhadap tindakan Yeltsin dalam menangani milisi Chechnya. Yeltsin dinilai melakukan tindakan ini untuk menunjukkan kekuatan menjelang pemilihan presiden Juni mendatang, setelah partainya dikalahkan Partai Kiri dan Nasionalis. Sedikitnya 30.000 orang tewas dalam perang di Chechnya. Sebuah asrama para imigran di Jerman belum lama ini dibakar dengan sengaja hingga menyebabkan 9 orang tewas dan 55 lainnya luka-luka. Polisi menduga pembakaran asrama ini merupakan ulah 3 kelompok neo-Nazi Jerman. Para petugas kebakaran tidak berhasil memadamkan api dan menyelamatkan semua penghuni di lantai paling atas gedung. 3 di antara korban yang tewas adalah anak-anak. Asrama tersebut merupakan tempat tinggal para imigran dari Angola, Zaire, Lebanon, Suriah, dan Polandia yang meminta suaka di Jerman. Dua planet baru yang kemungkinan dapat dihuni oleh manusia dinyatakan telah ditemukan oleh para ilmuwan Universitas San Francisco. Berikut laporannya. Para ilmuwan Amerika Serikat hari Rabu menyatakan mereka berhasil menemukan 2 planet baru. Kedua planet ini dilaporkan memiliki lingkungan yang memungkinkan untuk dihuni. Planet-planet yang ditemukan ini berjarak 35 tahun cahaya dari bumi. Kondisi permukaannya memperlihatkan adanya genangan air serupa lautan dan daratan yang memungkinkan berlangsungnya kehidupan. Penelitian ini dilakukan oleh sejumlah pakar astrologi Universitas San Francisco menggunakan perangkat yang teleskop berukuran 120 inci di Observatorium Lick milik Universitas California.
Para ilmuwan ini menemukan kedua planet baru ini di gugusan rasi Virgo dan Ursa Major. Keduanya lebih besar dari planet Jupiter dan bisa disaksikan dengan mata telanjang. Salah satu planet diperkirakan bersuhu sekitar 85 derajat Celcius, sementara atmosfer yang melingkupinya terlihat mirip dengan atmosfer bumi. Apabila terbukti benar, penemuan ini tentunya merupakan kabar gembira, terutama apabila dikaitkan dengan usia bumi yang semakin tua. Dan pemirsa, penyanyi Madonna selalu tampil dengan penuh sensasi. Apa sebenarnya yang dikejar oleh penyanyi yang satu ini? Mari kita temui Madonna dalam rubrik Wajah sesaat lagi. Pemirsa, penyanyi yang satu ini dikenal sering menimbulkan sensasi. Banyak yang mengira ulahnya itu merupakan kompensasi bagi suaranya yang tidak terlalu merdu. Maka ia tak luput dari kecaman dan kritikan. Dialah Madonna Luis Ciccione atau yang lebih dikenal dengan Madonna. Bagaimana sepak terjangnya di dunia musik dan apa obsesinya? Mari kita ikuti wawancara bersama Madonna berikut ini. Tú piensas que yo no. I had a dream. This is ridiculous. Why am I dreaming about these things? But I dreamt that I opened up Billboard magazine and my song had dropped to #3 and Whitney Houston's had gone to #1. And then I went down to my voice teacher's, her studio where I take lessons, and I walked in and she was humming Whitney Houston's song. And I was devastated. This is what I'm dreaming about. Even though Madonna's already recording the Spanish version of the hit single from her new album, Something to Remember, she is still anxious. It seems to me that a lot of what your work is about image in some fashion. Well, I'm a visual artist. And you keep reinventing yourself. Is that a fair way to put it? No, I think that's a really boring way to put it. I get so exasperated when I hear that I'm reinventing myself. It's like, Well, you're not just getting a dye job, you know. I mean, these are completely different looks. but so any girl that like reads Vogue magazine, I mean, you know, you change with the times. New clothes come out, you get interested in different fashion, you want to change the color of your hair, and for some weird reason, people connect that with some sort of negative connotation, like some sort of like conscious manipulation of people, which it absolutely is not. I can't tell you how far from the truth that is. Calculating is the word they use. Calculating. Well, that's another way, you know, I'm calculating, I'm controlling, I'm ambitious. It's not a bad thing to want to control things. It's not a bad thing. I mean, we are all manipulative in our everyday life with people. You're manipulating me right now in this interview. And Well, I'm that's doing the all right. best I can. Exactly. I mean, when you look at, for instance, look at Robert De Niro or look at any great actor who completely reinvents themselves for their roles in their movies. When he does it, it's looked at as art. When I do it, it's looked at as evil and manipulative. And so is that hard? To deal with? Well, yeah, I mean, it's not pleasant. I'm sure you get it at least a little bit. I mean, everyone's jealous of anyone that's doing well. Yeah, but, I mean, what you get is a rainstorm of stuff. Periodically, people come... If Princess Diana can take it, I can. Here's the conventional wisdom. Madonna has this sense of where the culture is and what's acceptable, particularly sexually. And she has, in the past, certainly pushed the envelope just that little bit further, kind of every step. Right. And that is intentional. Well, sometimes it's been intentional and sometimes it hasn't. For instance, when I was doing my Justify My Love video, I never set out to push the envelope, piss people off, annoy people. But I swear to you, I didn't. The conventional rap is Madonna sings, you bet. Dances, terrific. Puts on a show that'll knock your socks off. Cook some mean spaghetti. Some hellacious spaghetti. Acting, I don't know. Well,
I don't blame them for thinking that. They haven't seen me in very many good movies. I don't disagree with them. But there's a difference between being in bad movies and being a bad actress. I don't think I'm a bad actress. I think I've been in a lot of bad movies. It certainly puts pressure on your next adventure. Yeah, it does. A lot. Mm-hmm. And you're taking a swipe at a pretty big project. Well, the good thing about Evita is that it is a musical, so people will be more accepting of me in that role because so much of it is about music. Describe Evita for me. Eva Peron, describe her. I mean, psychoanalyze. Yeah, what kind of woman is she? Desperate, misunderstood, generous. She had a drive about her. Yes, She was a little hurt by life. hugely hurt. Yeah. Any of this sound familiar at all to you? Mm-hmm. Yes, of course. You know, it just struck me, when I was describing Eva Peron, Mm. and I said she was hurt by life, Yes? I watched how you reacted to that. Yes, Dr. Sawyer. How did I react? Well, you sort of took it in a bit. Well, yeah, of course. I mean, believe me, I've done extensive research about her, and All the more, actually, I'm thinking of you. okay. And why do you feel hurt by life? Why am I so hurt? I think, losing my mother at a very young age was a devastating experience, and I really did feel completely abandoned at that point in my life, and I'm sure that has influenced every decision that I've made, and sort of left me with a feeling, a hunger, a longing, a feeling of emptiness. You sort of grow up being afraid to love things because they're going to leave you. And maybe that's why I overreact to things. I'm oversensitive to things because a lot of times I think, are both of your parents still alive? They are. Are you close to them? I am. Yeah. Isn't it great to be able to call them up? And I don't know. I don't know if you call your mother all the time, but it's so. I call my mother all the time. Yeah. Well, I am constantly, in these situations where I'm completely frustrated and absolutely no one can come to my rescue, make me feel better. And I always say, God, I wish I had a mother that I could call. And I don't. I love music. Pemirsa, semoga Anda menikmati wawancara bersama Madonna tadi. Dan kami masih akan hadir kembali dengan tren tata rambut 96. Laporan rekan-rekan kami dari Surabaya setelah yang satu ini. Pemirsa, keraguan orang akan kelangsungan rumah tangga penyanyi Michael Jackson dan Lisa Marie Presley kini hampir terbukti. Lisa baru saja mengajukan gugatan cerai. Berikut laporannya. Lisa Marie Presley, putri Raja Rock and Roll Elvis Presley, mengajukan gugatan cerai dari Michael Jackson setelah 20 bulan pernikahan mereka. Pasangan ini menikah secara rahasia pertengahan Mei 1994 di Republik Dominika dan berpisah sejak awal Desember 1995. Menurut Lisa, perpisahan ini karena perbedaan yang tidak bisa diatasi lagi. Sejak awal pernikahan Michael Jackson dan Lisa Presley disambut masyarakat Amerika dengan keraguan dan sinisme. Banyak kalangan menganggap pernikahan mereka hanya untuk mengalihkan perhatian publik dari tuduhan pelecehan seksual oleh Jackson terhadap seorang anak tahun 1993. Pernikahan kedua selebriti ini juga dinilai orang sebagai upaya menyatukan dua nama besar dalam dunia musik Amerika Serikat.
Beberapa kalangan bahkan menyaksikan pernikahan Jackson dan Lisa Presley benar-benar terjadi. Lisa Presley menikah dengan Michael Jackson setelah berpacaran selama 4 bulan. Dalam sebuah wawancara melalui telepon, Lisa mengaku Jackson melamarnya melalui telepon. Keduanya bertemu pertama kali dalam konser Jackson 5 di Las Vegas. Saat itu Lisa Presley baru berusia 7 tahun. Dan Picasso telah lama tiada. Namun pelukis handal ini seolah lahir kembali berkat karya Picasso cilik Rumania yang menetap di Amerika Serikat. Alexandra Necita, gadis cilik dari Los Angeles, Amerika Serikat, baru-baru ini dinobatkan sebagai Picasso generasi baru. Alexandra sudah senang melukis sejak mulai bisa berjalan. Alexandra melukis 3 hingga 4 jam dalam sehari. Lukisan kanvas karya pelukis cilik beraliran abstrak ini dibeli oleh para kolektor seharga hampir 200 juta rupiah. Para kritikus seni memujinya sebagai pelukis luar biasa dan menyebutnya sebagai Picasso abad 21. Selain melukis, Alexandra juga senang membaca dan bermain seperti anak-anak pada umumnya. Dan pemirsa, feminisme akan mewarnai tren tata rambut di Indonesia tahun 96. Demikian diungkapkan pakar tata rambut Rudi Hadiswarno di Surabaya Selasa lalu. Mode tata rambut 96 agaknya lebih bersahabat dengan wanita Indonesia yang lebih mengutamakan estetika ketimbang tampil secara berlebihan. Pakar tata rambut Rudi Hadiswarno mengakui hal itu dan menurutnya tren tata rambut 96 memang lebih menonjolkan feminisme. Ini ditunjukkan dengan guntingan-guntingan yang lebih halus, mirip tata rambut era 60-an. Warna rambut pun tahun 96 ini terkesan lebih sopan, lebih banyak menyesuaikan dengan warna kulit penyandangnya. Dengan mode ini, wanita yang berambut panjang ataupun pendek tidak perlu disiksa oleh tatanan rambutnya, walaupun harus tampil di berbagai situasi yang berbeda. Inilah hasil sebuah eksperimen yang berhasil memadukan estetika wanita timur dan dinamika wanita barat. Memang untuk tren global memang merupakan satu gabungan dari estetika barat dan timur. Kayaknya bukan hanya di sini tapi di seluruh dunia sekarang demikian ya, karena ini sesuai dengan globalisasi saya pikir. Barat dan timur menjadi satu. Tren rambut 96 masih meninggalkan nuansa punk, menggelembung pada bagian atas dan menipis di bagian bawah, namun cenderung lebih halus hingga terkesan lebih feminin. Menurut Rudi, memang ada benang merah dalam dunia tata rambut yang membuat tren sebelumnya cenderung mewarnai tren berikutnya. Bambang Purwadi dan Wilianto melaporkan. Dan berakhirlah seluruh rangkaian laporan kami siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan tentunya selamat berakhir pekan.